Bab 766, Kekuatan Bumi Abadi. Boom! Guntur meledak dari langit, mengguncang seluruh rumah keluarga Li. Orang-orang di kejauhan terkejut dan wajah mereka tidak percaya. Tiantu sebelumnya bukanlah seorang Earth Immortal. Dia sangat menakutkan sebelum menjadi Earth Immortal, jadi betapa menakutkannya jika benar-benar melangkah ke dalam bumi abadi. Aiden bisa mengalahkannya sebelumnya, tapi saat dia dipromosikan menjadi bumi abadi, Aiden mungkin bukan tandingannya. Menggunakan jiwa untuk memasuki Tao, membakar jiwa untuk mematahkan belenggu tubuh, apakah makhluk abadi di bumi masih abadi di bumi? Saya khawatir itu hanya sedikit lebih baik daripada apa yang disebut makhluk surgawi di akhir alam dewa. Robert dan guru lainnya tidak dapat melihat keadaan Tiantu, tetapi Faber dan Erdem dapat. Umur Tiantu sebenarnya telah berakhir. Dengan kekuatan dan kualifikasinya, dia memiliki kesempatan untuk memasuki alam keabadian duniawi, tetapi sudah terlambat baginya untuk memasuki alam abadi. Dia terjebak di puncak alam dewa terlalu lama, terlepas dari apakah dia berada dalam tubuh fisik. Atau apakah jiwa benar-benar telah melewati masa puncaknya, dan sulit untuk mencapai alam abadi duniawi yang sebenarnya. Dan dia sendiri memahami kebenaran ini. Sekarang dia telah sepenuhnya melepaskan fondasi tubuh fisiknya, memadatkan jiwanya dan mengintegrasikannya ke dalam dantiannya, merangsang sisa potensi tubuh fisiknya, secara paksa berkomunikasi dengan kekuatan langit dan bumi, dan untuk sementara memiliki kekuatan keabadian duniawi. Aiden tidak terlihat terlalu terkejut, sepertinya kamu sudah lama berencana menyerahkan tubuhmu. Ekspresi Tiantu tidak senang atau sedih, tubuh fisik saya seharusnya sudah membusuk sejak lama. Jika saya tidak memeliharanya dengan jiwa dan energi sejati saya, tubuh fisik saya akan hancur sejak lama. Karena tubuh fisik adalah penjara, apa salahnya memecahkannya sendiri? Dia memandang tubuh Aiden dengan mata membara, seolah-olah sedang melihat harta karun yang tiada taranya, terlebih lagi, bukankah ada tubuh harta karun abadi duniawi yang sempurna tepat di hadapanku? Aiden mencibir, kamu masih belum terbebas dari kata-kata vulgar. Bukan hanya kamu yang menyukai tubuhku. Entah itu Malaikat Agung Barat atau Soichi Miyamoto dari Jepang, akhir cerita mereka tidak terlalu bagus. Tiantu tersenyum acuh tak acuh, berapa banyak orang di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan saya? Mereka tidak lebih dari ayam dan anjing. Hari ini, saat kamu mati, itulah saatnya aku benar-benar melangkah ke alam duniawi. Boom! Saat ini, Tiantu akhirnya mengambil tindakan. Dia tidak mengeluarkan kekuatan magis atau mengendalikan pedang terbang. Hanya tembakan voli. Tiba-tiba, vitalitas antara langit dan bumi melonjak seperti air pasang, dan vitalitas langit dan bumi dalam radius 100 kaki langsung mengembun menjadi telapak tangan putih raksasa. Tangan besar itu berdiameter 10 kaki, Tiantu tidak menggunakan sedikit pun energi yang menyebalkan dan hanya melambaikan tangannya. Telapak tangan raksasa itu berkumpul dari udara tipis dan menghantam Aiden di udara. Kekuatan telapak tangan ini membuat tirai hujan bergetar dan udara menjadi megah. Ini seperti telapak tangan dewa yang menekanmu. Bagaimana bisa? Semua orang tercengang. Apakah Tiantu telah dipromosikan menjadi Earth Immortal sekarang? Namun, meskipun Anda seorang Earth Immortal, kekuatan tubuh fisik Anda saja tidak begitu menakutkan, bukan? Inilah bumi abadi. Tubuh dan jiwa terintegrasi sepenuhnya. Roh dan daging sempurna. Mereka dapat berubah menjadi langit dan bumi. Setiap gerakan dan setiap gerakan memiliki kekuatan langit dan bumi. Faber berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun tubuh fisik Tiantu tidak dapat menahan kekuatan seperti itu untuk waktu yang lama, dalam waktu singkat ini, dia telah benar-benar memperoleh kekuatan seorang Earth Immortal. Ini adalah Earth Immortal, orang terkuat yang belum pernah muncul di bumi dalam 200 tahun terakhir. Meskipun Aiden kuat dan dapat menyaingi Earth Immortal, bisakah dia menandingi Earth Immortal yang sebenarnya? Hancurkan. Menghadapi telapak tangan raksasa yang datang dari langit, Aiden tidak takut sama sekali. Guntur dan kilat melonjak di sekelilingnya, energi sejatinya melonjak pesat, dan dia meninju dengan keras. Pukulan ini menyebabkan langit dan bumi bergolak, matahari dan bulan menggantung terbalik. Ada ledakan yang tak terhitung jumlahnya di udara, dan bekas tinju besar terlihat di langit malam. Tanda tinju ini seperti guntur dan kilat yang kental, dengan aura yang menakutkan dan ganas, tanda tinju itu membentang di langit dan menghantam telapak tangan raksasa sepanjang 10 kaki dengan keras. Energi tinju dan telapak tangan raksasa berpotongan, tetapi semuanya menghilang. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah. Ini adalah pertama kalinya sejak awal Tiantu dan Aiden berimbang. Melihat ini, Isabella dan yang lainnya tampak muram, bagaimana keadaan Tiantu saat ini?
Jika dia benar-benar menjadi Dewa Bumi, itu akan sangat buruk. Ekspresi Jonathan dan Taylor serta lainnya yang telah diselamatkan oleh Nico dan lainnya juga sedikit berubah. Erdem tertawa ketika melihat ini dan berkata dengan nada menghibur, "Jangan khawatir, semuanya. Tiantu hanyalah Earth Immortal palsu saat ini. Jika tebakanku benar, dia dapat memiliki kekuatan Earth Immortal paling banyak setengah jam. Setelah setengah jam, ketika kekuatan tubuh fisik habis dan fondasinya runtuh, bahkan jika Tuan Aiden tidak membunuhnya, tubuh fisik dan jiwanya akan mati." Ketika semua orang mendengar ini, hati mereka semua merasa lega. Bahkan Melissa yang tersembunyi benar-benar diyakinkan. Dia memahami kekuatan Aiden yang sebenarnya. Dia sendiri adalah Earth Immortal yang sebenarnya, dan tidak ada yang bisa dia lakukan terhadapnya. Tiantu, seorang Immortal bumi semu yang menstimulasi potensi tubuh fisik, pasti akan selamat. Tapi Aiden. Namun, dalam waktu setengah jam, Tiantu, yang memiliki kekuatan Earth Immortal, mungkin tidak akan terkalahkan di seluruh negara Sundari. Faber menatap ke langit dengan ekspresi yang rumit, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tiantu berada dalam kondisi ini, bahkan leluhurnya sendiri mungkin bukan tandingannya. Saya harap saudara Aiden dapat bertahan. Begitu dia selesai berbicara, wajah Isabella dan yang lainnya tiba-tiba menjadi cemas. Tidak ada keraguan bahwa Tiantu sekarang setara dengan kekuatan setengah Dewa Bumi. Setiap gerakan yang dia lakukan menimbulkan badai dan guntur, mengkondensasi sejumlah besar energi langit dan bumi. Dia sebenarnya mulai beralih dari bertahan ke menyerang dan mengambil inisiatif menyerang Aiden. Melihat pemandangan ini, Anbo dan orang lain dari Sekte Pedang Surgawi di kejauhan tampak bersemangat dan darah mereka mendidih. Nenek moyang telah menerobos ke bumi abadi. Anak itu sudah mati. Waktunya Sekte Pedang Surgawi kita untuk bangkit kembali akhirnya telah tiba. Jauh di langit, semua orang terlihat samar-samar, dua cahaya dan bayangan buram bergerak cepat, dan guntur bergemuruh menderu dari waktu ke waktu. Hanya Faber, Erdem, Melissa dan Master Netherworld yang bersembunyi di kejauhan yang hadir, keempat dewa dapat dengan jelas melihat situasi di langit. Pergi. Tiantu menggambar dengan satu jari dan membagi seluruh langit malam menjadi dua bagian. Energi pedang yang perkasa membentang ratusan kaki dan panjangnya 1 atau 200 meter, seolah membelah dunia menjadi dua, cahaya pedang yang menyilaukan itu seperti bima sakti yang bersinar di langit malam yang tinggi di langit. Hancurkan. Mata Aiden bersinar dengan cahaya aneh, energi sejatinya melonjak seperti gelombang kemarahan, jubahnya berkibar, dan dia meninju di udara. Tiantu bahkan tidak bergerak ketika jarinya mengenai langit dan bumi, tetapi Aiden terkena jari ini dan terlempar ke belakang sejauh 3 kaki. Datang lagi. Aiden tidak takut sama sekali, sosoknya melonjak, dan dia terus menyerang ke depan. Tiantu tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan memutar tangannya. Entah itu energi jahat atau energi spiritual antara langit dan bumi, semua energi ditarik oleh tangannya. Seperti air laut yang bergelombang, energi abu-abu yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi dua setinggi 10 kaki, telapak tangan panjang dan bergerak ke arah Aiden, menerkam Aiden. Ketika kedua telapak tangan ini tiba-tiba bersatu, benang abu-abu muncul di kehampaan, membentuk sangkar besar yang menyelimuti Aiden dan memenjarakannya, mencoba untuk menghajar Aiden hingga menjadi bubur. Bab 767. Bahkan Dewa Pedang Changming dari 300 tahun yang lalu, aku khawatir dia tidak memiliki kekuatan seperti itu, kan? Aku bisa menjadi saksi pertarungan antara dua orang kuat, dan aku akan mati tanpa penyesalan. Di kejauhan Gunung Ningshan, para tetua keluarga seni bela diri sangat terkejut hingga mereka melihat ke langit di kejauhan. Banyak pejuang yang terpesona dan hati mereka gelisah. Jika Aiden tak tertandingi dalam tirani, maka Tiantu, yang sempat memasuki alam keabadian duniawi, seolah-olah dia sedang dihukum oleh surga. Kekuatan manusia terbatas, namun kekuatan langit dan bumi tidak terbatas. Tidak peduli seberapa kuat Aiden, berapa banyak lagi pukulan yang bisa dia tahan dari Tiantu. Bahkan Isabella dan yang lainnya merasa khawatir. Guntur datang. Dalam kehampaan, sosok Aiden seperti kilat. Ketika dia tiba-tiba mengangkat tangannya, guntur ilahi perak setebal ember tiba-tiba menghantam di malam yang gelap. Dalam sekejap, itu berubah menjadi pedang petir yang tingginya hampir 10 kaki. Pedang ajaib guntur surgawi. Hancurkan. Aiden membentuk pedang dengan satu tangan dan tiba-tiba menebasnya. Boom! Sambaran petir dan cahaya pedang petir yang menakjubkan menyebar ke seluruh kehampaan dan langsung merobek sangkar yang dibentuk oleh dua cetakan tangan abu-abu. Segera setelah itu, Tiantu, yang tanpa ekspresi di kejauhan, mengambil langkah maju. Pusaran vitalitas meraung di belakang tubuhnya.
Dalam sekejap, energi langit dan bumi yang tak ada habisnya di belakangnya dipenjara secara paksa dan dikompres menjadi pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, ada puluhan ribu pedang tajam. Mereka melayang padat di langit, seperti hujan pedang dari langit, tapi kekuatan mereka beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tiantu tidak membuat gerakan apapun, pedang vitalitas ini seperti hujan peluru, menghantam Aiden dengan sangat keras. Kekuatan pukulan ini puluhan kali lebih kuat dari pukulan sebelumnya. Di bawah kendali jiwanya, kekuatan besar langit dan bumi menekan Aiden, membuatnya mustahil untuk menghindarinya. Faktanya, Aiden tidak berniat menghindarinya. Meskipun serangan Tiantu jauh lebih kuat dari sebelumnya, kekuatan Aiden saat ini sedemikian rupa sehingga dia bahkan bisa menahan rudal, jadi serangan ini masih tidak berdaya melawannya. Di mata semua orang yang terkejut, Aiden berdiri seperti ini di kehampaan, tidak mengelak atau lari. Tubuhnya seperti dewa petir kuno, bersinar dengan guntur yang menakutkan. Energi sejatinya juga membentuk perisai pelindung fisik di sekujur tubuhnya. Dia sebenarnya membawa pedang vitalitas yang tak terhitung jumlahnya seperti ini. Bang bang bang. Satu demi satu, pedang vitalitas mengenai esensi pelindung tubuh, menyebabkan ledakan sonik yang mengejutkan. Aiden tidak peduli sama sekali dan memandang Tiantu sambil mencibir. Bagaimana kekuatan langit dan bumi bisa dikendalikan oleh tubuh fanamu? Berapa lama kamu bisa mempertahankannya dengan pemborosan kekuatan seperti itu? Jika kamu ingin membunuhku hanya dengan kartu trufmu, kamu mungkin masih jauh. Dalam pandangan Aiden, Tiantu sebenarnya telah mencapai alam Earth Immortal, tetapi tubuh fisik dan energi sejati serta kekuatan lainnya belum dibaptis dan dipadatkan oleh Great Dao Foundation Building, dan dia belum memasuki alam Earth Immortal. Tiantu telah menyentuh gerbang Earth Immortal, dan dia telah menjadi Earth Immortal dalam pikirannya. Namun lingkungan budidaya di bumi sudah terlalu terkuras. Tidaklah cukup hanya mendukungnya dalam berkultivasi menjadi Earth Immortal. Oleh karena itu, tidak peduli berapa lama dia mengasingkan diri, energi, jiwa, dan tubuh fisiknya yang sebenarnya tidak akan pernah sepenuhnya berubah menjadi tubuh bawaan. Tanpa tubuh bawaan, bagaimana jiwa sejati dapat dipadatkan dan disatukan untuk melengkapi fondasi jalan besar dan membuka jalan besar pembangunan fondasi? Tiantu memaksakan dirinya untuk menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk mengendalikan kekuatan keabadian duniawi dengan tubuh ilahinya. Dia dapat menanggungnya secara mental, tetapi tubuhnya tidak dapat menahannya sama sekali. Dia awalnya memiliki waktu lebih dari 1 tahun untuk hidup, tetapi itu akan memakan waktu paling lama setengah jam sebelum tubuhnya runtuh. Jika dia tidak dapat menemukan tubuh yang cocok untuk mengambil alih, jiwanya akan hancur total. Apakah aku bisa membunuhmu atau tidak, aku akan mengetahuinya setelah aku mencobanya. Tiantu tampak kedinginan dan berkata dengan tenang. Pelipisnya mulai memutih, dan kulitnya yang jernih menjadi semakin kendur. Namun cahaya ilahi di matanya menjadi semakin kuat. Ketika kekuatan besar jiwa ilahi melonjak, area yang dicakup menjadi semakin luas. Kekuatan yang dimobilisasi menjadi 2 kali lipat, dan vitalitas langit dan bumi beberapa mil di Gunung Ming mulai mendidih. Meskipun Aiden memandang rendah abadi semu yang oportunistik ini, wajahnya tetap menunjukkan martabat. Dalam dunia budidaya keabadian, para beku yang telah benar-benar menyelesaikan pembangunan fondasi jalan besar adalah mereka yang benar-benar melangkah ke jalur kultivasi. Pada saat itu, baik tubuh fisik, jiwa, dan esensi sejati akan terlahir kembali, benar-benar terintegrasi, terpisah sepenuhnya dari tubuh fana, dan dapat disebut sebagai tubuh Tao pembangun fondasi sejati. Sekarang, meskipun Aiden telah mengembangkan tubuh Dao bawaan dan tubuh abadi guntur surgawi, yang dapat dibandingkan dengan tubuh Dao pembangun fondasi yang sebenarnya, itu hanya dibandingkan dengan tubuh Dao pembangun fondasi biasa. Jika murid-murid berbakat dari Sekte Abadi itu memiliki fondasi yang sangat dalam ketika membangun fondasi jalannya, begitu mereka menyelesaikan pembangunan fondasi, mereka akan mencapai langit dalam 1 langkah dan mencapai jalan inti emas. Keberadaan seperti itu jelas bukan sesuatu yang Aiden bisa bersaing dengan hari ini. Untungnya, bumi saat ini telah kehabisan energi spiritual dan di akhir zaman Dharma, tidak ada kehidupan yang menentang surga. Namun, bahkan jika Tiantu tidak menyelesaikan pembangunan fondasi jalan tersebut, dia akhirnya mengambil langkah itu. Terlebih lagi, Earth Immortal ini akhirnya memiliki kata abadi. Alam pemurnian Ki dan pembangunan fondasi adalah perbedaan antara manusia dan kultivator abadi. Sebelum Anda menyelesaikan pembangunan fondasi jalan besar, Anda tidak akan menjadi seorang penggarap keabadian. Hanya ketika Anda melangkah ke ranah pembangunan fondasi, Anda dapat benar-benar memasuki gerbang budidaya keabadian, mulai memadatkan inti emas dan Yuanying, melakukan perjalanan di angkasa, dan mencari peluang untuk melarikan diri dari alam semesta ini.
Dapat dikatakan bahwa tanpa kekuatan magis yang besar, senjata sihir yang menantang surga, dan teknik rahasia, 100 kultivator abadi di puncak pemurnian Qi mungkin bukan lawan dari seorang kultivator pembangun fondasi. Kita tidak bisa terus seperti ini. Aiden sedikit mengernyit, dan dengan pemikiran di benaknya, aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan tanda petir perak tiba-tiba muncul di antara alisnya. Boom! Di malam yang gelap, awalnya tidak ada awan, tetapi sekarang ada awan gelap besar yang bergelombang, dengan tubuh Aiden sebagai pusatnya, guntur dan kilat yang menyilaukan menyebar, mengubah area seluas 100 meter menjadi lautan guntur dan kilat dalam sekejap mata. Wus! Aiden meregangkan tubuhnya. Deru sungai yang mengalir ke seluruh tubuhnya, dan organ dalamnya mulai memancarkan cahaya perak, kulitnya jernih, seperti batu giok putih bersih, dan seluruh tubuhnya seperti makhluk abadi yang turun dari langit. Dan energi sejati yang melonjak meninggalkan tubuh, mengubah radius puluhan kaki menjadi medan guntur dan kilat. Pikiran spiritual yang perkasa keluar dari tubuhnya dan mulai bersaing dengan Tiantu untuk menguasai vitalitas langit dan bumi. Kekuatan kedua orang itu berkali-kali lipat lebih besar daripada alam sederhana yang dibentuk oleh perpaduan konsepsi artistik dan pemikiran spiritual oleh sang guru. Semua orang di bawah mereka tercengang dan bernapas dengan cepat. Hosh! Mata Tiantu bersinar terang, rambut hitam panjangnya yang semula kini telah berubah menjadi abu-abu, dan seluruh tubuhnya memancarkan tampilan tua. Namun, ekspresinya tetap acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali, berdiri di udara. Dia melipat tangannya seperti orang tua yang sedang menggiling penggilingan. Vitalitas langit dan bumi beberapa mil di sekitarnya secara bertahap terangsang, dan mulai menyerang seperti badai dengan dia sebagai pusatnya. Retakan. Kilat menyambar dan guntur menderu, dan ombak menembus langit. Betapa luasnya kekuatan langit dan bumi dalam radius beberapa mil. Itu jauh di luar kendali manusia, bahkan tubuh Tiantu gemetar, tetapi cahaya ilahi muncul di matanya, dan di antara mengertakkan giginya, kekuatan jiwa ilahi yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya lagi dan bergabung ke langit dan bumi. Pergi. Wajah Tiantu memerah, matanya seperti kilat, dan dia memandang Aiden dari kejauhan. Tiba-tiba dia menyatukan kedua tangannya, dan telapak tangannya bertemu, tiba-tiba berubah menjadi cetakan tangan yang aneh. Boom boom boom. Di langit, 4 guntur meledak, dan pada saat yang sama, vitalitas perkasa yang tak ada habisnya sepertinya menemukan jalan keluar, dan tiba-tiba melonjak menuju Aiden seperti banjir yang menghancurkan bank. Besarnya energi ini jauh melampaui imajinasi semua orang. Power Yalhir berkumpul, dan di bawah metode tarik rahasia yang tak kasat mata, ia mengembun menjadi 4 segel emas besar ke segala arah dalam sekejap mata. Saat keempat segel besar ini muncul, kekosongan tiba-tiba mengeras, dan guntur serta kilat di sekitar tubuh Aiden ditekan tanpa terlihat. Tatapan tegas di mata Tiantu menghilang, dan tangannya yang tersegel tiba-tiba jatuh dengan keras. Pedang hukuman surgawi, bunuh. Boom! Di mata semua orang yang terkejut, pedang raksasa emas yang panjangnya lebih dari 100 meter merobek malam, jatuh dari langit, dan menghantam kepala Aiden dalam sekejap. Bab 768, Formasi Pedang Tiga Bakat muncul. Kekosongan bergetar, dan energi langit dan bumi di malam yang gelap diaduk dan berubah menjadi badai yang tak terhitung jumlahnya. Dilihat dari kejauhan, langit seolah-olah terkoyak, memperlihatkan retakan sepanjang ratusan meter. Satu pedang membelah langit. Melihat pemandangan ini, semua orang menahan napas dan menyaksikan dalam keheningan. Pertempuran ini telah melampaui imajinasi semua orang, teror kekuatan Earth Immortal sungguh mencengangkan. Bahkan ahli seni bela diri kota Jinling yang bersembunyi jauh dari Mingshan matanya melebar dan keterkejutan di hati mereka tidak dapat ditingkatkan. Di mata Aiden, guntur menyambar seperti dewa atau iblis. Dia mengerutkan kening, mendengus dingin, dan menggerakkan tubuhnya seperti naga keluar dari laut, tiba-tiba meninju. Hancurkan. Boom. Dalam sekejap, guntur dan kilat menderu, dan guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya melonjak, lautan guntur dan kilat langsung meledak, membentuk 4 segel tinju besar dalam sekejap mata, yang bertabrakan dengan segel besar Aiden yang datang dari segala arah. Raungan hening menyapu tinggi di langit, Aiden memecahkan segel yang menekan dengan satu pukulan, tubuh Aiden seperti kunpeng yang muncul dari laut, menyerang 9 langit. Dalam sekejap, energi sejati yang tak terbatas dan luar biasa melonjak keluar dari tubuhnya, kilat tak berujung bersinar di langit, dan dia mencapai tingkat kultivasi bawaan Tao, yang mencapai puncaknya pada saat ini. Bahkan kekuatan tubuh abadi guntur surgawi telah diaktifkan sepenuhnya, dan seluruh orang berubah menjadi meteor petir, terbang ke langit dan menghantam pedang raksasa emas mengejutkan yang menekan.
Boom! Raungan yang mengejutkan terdengar. Jauh di langit, dua sinar cahaya, satu emas dan satu perak, tiba-tiba meluas, menyapu ke segala arah seperti badai kategori 12. Pedang ajaib emas yang besar, cahaya keemasan meledak secara ekstrim, mengubah malam menjadi emas, energi pedang besar membentang selama 9 hari, membelah kehampaan. Adapun bintang guntur dan kilat yang berubah menjadi tubuh Aiden, guntur dan kilat melintasi segala arah pada saat ini, seluruh tubuhnya seperti matahari yang terbakar, memancarkan cahaya yang sangat ganas sehingga sulit untuk melihatnya secara langsung. Hancurkan! Saat dia mengeluarkan teriakan pelan, kekuatan tubuh abadi guntur surgawi di tubuhnya meledak hingga ekstrim, kecepatannya melonjak dalam sekejap, memecahkan 5 kali kecepatan suara dalam sekejap mata, seperti sambaran petir. Menusuk pedang ajaib emas besar. Dunia sedikit sunyi saat berikutnya, pedang sihir emas, yang awalnya megah dan penuh energi pedang, tiba-tiba bergetar pada saat ini, dan retakan cahaya putih yang terlihat dengan mata telanjang muncul di tubuh pedang. Boom! Suara berderak pelan terdengar, dan dalam sekejap mata, pedang sihir emas padat itu tiba-tiba berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Pada saat ini, retakan perak sepanjang 300 meter telah tercabut di langit malam, dan bertahan lama. Satu pukulan menembus udara 300 meter. Saat ini, meskipun Aiden dan Tiantu dapat mengendalikan vitalitas langit dan bumi, kecepatan mereka terlalu lambat, dan kekuatan mereka terlalu tersebar untuk terkonsentrasi pada satu titik. Bagi seorang biksu pembangun Yayasan Dao Sejati, pertempuran hanya membutuhkan waktu sesaat. Sebelum kamu dapat mengumpulkan cukup energi, aku telah memenggal kepalamu dengan satu pedang. Tidak peduli seberapa kuat Tiantu, dia tidak dapat melakukan apapun pada Aiden selama dia tidak dapat menghancurkan tubuh guntur abadi Aiden. Tiantu jelas menyadari hal ini, dan tiba-tiba menjadi sedikit cemas. Boom, boom, boom. Aliran cahaya pedang emas yang ganas ditarik olehnya dari udara dan diledakkan ke arah Aiden. Tetapi saat ini, Aiden telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan tubuh abadi guntur surgawi. Seluruh tubuhnya seperti binatang buas dalam bentuk manusia. Dengan setiap gerakan tangan dan kakinya, guntur abadi dan Yuanli bergabung, memancarkan kekuatan penghancur yang mengerikan ini. Hanya dengan beberapa pukulan, serangan Tiantu langsung dinetralkan oleh Aiden. Saat ini, Aiden telah melintasi ratusan meter ke dalam kehampaan dan semakin dekat ke Tiantu, seluruh tubuhnya memancarkan tepian yang menakjubkan ini. Tiantu, aku baru saja menerima pukulan darimu. Tidak sopan kembali tanpa membalas. Sekarang kamu datang dan terima pukulan dariku dan cobalah. Mata Aiden bersinar terang dan dia berteriak, formasi pedang 3 bakat, keluar. Tiantu sedikit terkejut. Dia melihat 3 pedang kecil sepanjang 3 kaki, seolah muncul dari udara tipis, tiba-tiba berputar dan berputar di atas kepala Aiden. Yang pertama adalah pedang panjang kristal ungu yang terlihat seperti sebuah karya seni, 2 pedang terakhir adalah pedang hitam muda dengan cahaya ungu, dan badan pedang dipenuhi guntur dan kilat. Begitu ketiga pedang terbang ini keluar, sepertinya ada energi pedang yang melintasi langit dan bumi. Sungai yang panjang sangat dingin, dan langit serta bumi terasa dingin. Apakah itu pedang Changming dari pedang Changming abadi? Tidak, sepertinya pedang itu lebih kuat dari pedang Changming, tapi auranya jauh lebih kuat dari pedang surgawi milikku. Aku khawatir pedang itu memiliki kekuatan tingkat tinggi. Selain itu, energi pedang dari 2 pedang terbang yang tersisa juga murni kuat, tidak lebih lemah dari senjata spiritual tingkat rendah biasa. Tiantu menyipitkan matanya, tidak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Di kejauhan, banyak prajurit berseru kaget. Kebanyakan dari mereka, kecuali Faber, Erdem dan beberapa Robert, belum pernah melihat seperti apa senjata spiritual pedang terbang itu. Mereka hanya mendengar tentang pedang terbang dari pedang abadi. Mereka terkejut ketika melihat pedang surgawi Tiantu sebelumnya, tetapi sekarang ketika mereka melihat pedang Zizio Aiden dan 2 pedang guntur surgawi, keterkejutan di hati mereka hampir mati rasa. Beberapa kepala keluarga dan tetua seni bela diri yang belum pernah mengenal Aiden sebelumnya dipenuhi rasa takut dan desahan. Ternyata Aiden juga seorang pendekar pedang. Mata Tiantu sedikit menyipit, dengan sedikit keterkejutan di ekspresinya. Aiden tidak memiliki ekspresi di wajahnya, ketika dia melihat Tiantu di kejauhan, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan mengarahkannya ke bawah dari kejauhan. Semua orang di dunia menyebutmu pedang abadi. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa metode pedang abadi yang sebenarnya. Bus. Ketiga pedang terbang itu tiba-tiba bergetar dan tersusun dalam segitiga di kehampaan, dengan ujung pedang mengarah langsung ke Tiantu.
Arogan. Tiantu mencibir, dan segera setelah dia menunjukkan keterampilan pedangnya, dia melihat pedang Tiantu di belakangnya tiba-tiba terbang, cahaya pedang membumbung ke langit, dan kekuatan langit dan bumi langsung dimobilisasi untuk mengembun menjadi 3.000 pedang Yuan Li. Masing-masing dari 3.000 pedang terbang ini panjangnya lebih dari 1 meter, bilahnya sangat tajam, bilah transparannya bersinar dengan cahaya dingin dan sangat kental, sepertinya mampu menembus emas dan besi. Setelah Tiantu menyelesaikan semua ini, wajahnya menjadi pucat, uban di kepalanya dengan cepat memutih, tubuhnya gemetar, dan kulitnya menua dengan cepat. Namun cahaya ilahi di matanya tidak melemah sama sekali. Dengan lambaian lengan bajunya, 3.000 pedang terbang tiba-tiba bergetar. Dalam sekejap, mereka membentuk pedang panjang berwarna biru di udara. Dengan pedang surgawi sebagai pusatnya, itu merobek kekosongan dalam sekejap dan menebas Aiden. Aiden tampak acuh tak acuh dan tidak bergerak. 3 pedang Zizio tiba-tiba berubah menjadi 3 aliran cahaya dan menembus kehampaan. Cahaya pedang itu seperti benang sutra. Dibandingkan dengan formasi 3.000 pedang yang perkasa, formasi pedang 3 bakat Aiden tidak menarik perhatian. Namun ketiga rangkaian pesan yang tampaknya tidak mencolok ini begitu cepat sehingga bahkan Tiantu pun tidak dapat bereaksi tepat waktu. Seperti kilatan cahaya, pedang biru raksasa yang terdiri dari 3.000 pedang vitalitas melintas dalam sekejap. Boom! Pedang hijau raksasa meledak, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah, pedang-pedang surgawi tiba-tiba dibuang, cahaya pedang meredup, dan ketika retakan menyebar, spiritualitasnya sangat hilang. Dan 3 benang cahaya pedang menyala lagi tanpa jeda, membelah tubuh Tiantu dalam sekejap. Bab 769, Pedang Terakhir. Bus. Suara kicau lembut terdengar, dan 3 retakan sepertinya terpotong oleh benang cahaya pedang. Dan tubuh Tiantu tiba-tiba berhenti, dan saat berikutnya ia hancur menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya seperti semburan gelembung. Di kejauhan, mata Aiden bergerak sedikit saat melihat pemandangan ini. Apakah itu seperti jimat pengganti? Benar saja, sosok Tiantu keluar dari distorsi kehampaan, namun saat ini, dia sudah seperti pohon busuk, dengan kulit kering, rambut seputih salju, dan penuh pembusukan. Yang ada hanya mata, tapi sangat tajam dan terang. Aiden, kamu benar-benar mengejutkanku. Jika kamu bisa mengambil langkah selanjutnya, aku akan kalah. Saat dia berbicara, nyala api putih tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Nyala api putih ini seakan tidak terlihat, namun membuat jantung semua orang berdebar-debar, bahkan seolah mampu membakar jiwa. Saat api menyala, tubuh dan jiwa Tiantu tampak meleleh dan berubah bentuk, menjadi lebih ilusi. Datang. Dia tampak tenang dan melambai lembut ke kejauhan. Pedang Tiantu, yang telah terluka parah, tiba-tiba terbang di depannya pada saat ini. Kekuatan tak terlihat mengalir ke tubuh pedang. Dalam sekejap, energi pedang melesat langsung ke langit, dan seruan pedang yang hening bergema di hati semua orang. Sosok Tiantu sangat ilusi, seluruh tubuhnya ditutupi api putih hutan, dan auranya sangat halus. Pedang ini adalah perpaduan yang membara dari tubuh, roh, dan ki dan darah saya. Ditambah dengan pedang pengorbanan yang telah saya pelajari dari duduk di sana untuk sementara waktu, ini adalah kedatangan abadi yang nyata. Pedang di tangan saya ini juga pasti akan melukai serius atau bahkan membunuh seseorang. Bunuh dia. Aiden, semua orang di dunia mengatakan bahwa kamu adalah penjahat yang tiada taranya. Tingkat kultivasimu bukanlah seorang Earth Immortal tetapi lebih baik daripada Earth Immortal. Hari ini aku ingin melihat apakah kamu dapat mengambil pedangku. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, langit dan bumi berguncang, dan niat pedang yang kuat menyebar ke seluruh langit dan bumi. Tiantu disegel di gunung di belakang Tianjianmen selama 60 tahun. Dalam 60 tahun terakhir, dia telah memikirkan cara untuk melampaui dunia biasa dan memasuki alam abadi yang legendaris. Namun terlalu sulit untuk menjadi abadi di bumi, dan sulit untuk mencapai langit. Bahkan dengan bakat luar biasa Tiantu, dia hanya mencapai ranah pada akhirnya, dan kekuatannya tidak akan pernah bisa masuk. Lingkungan budidaya dan energi spiritual di bumi tidak cukup untuk mendorongnya menuju keabadian duniawi. Dia hanya bisa menempa kekuatan jiwa dan esensi sejati hingga ke tingkat ekstrim alam ilahi, energi pedang di dadanya terakumulasi semakin dalam, dan akhirnya mengembun seperti batu giok kristal. Di antara bintang budidaya lainnya, Tiantu dapat langsung menyelesaikan fondasi jalan dengan pedang ini, dan dimungkinkan untuk mengakses jalan pil emas secara langsung, namun, di bumi, dia hanya bisa terjebak di puncak alam ilahi, dan sulit untuk memasuki alam abadi duniawi. Kakak-kakak.
Sinar tipis cahaya pedang menyembur keluar dari lubang hidung, telinga, dan mata Tiantu. Di mata semua orang yang ketakutan, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya pedang putih dari dalam keluar. Akhirnya, seluruh tubuh fisik tampak berangsur-angsur membusuk. Dari organ dalam hingga rangka luar, tulang belakang, pembuluh darah, otot, kulit, semuanya rusak. Segera setelah itu, tulang, otot, kulit, energi sejati, dan jiwanya dibakar oleh api putih. Saat seluruh tubuhnya menjadi lebih ilusi, niat pedang di tubuhnya menjadi lebih menakutkan. Akhirnya, niat pedang ini seolah menggantikan dunia dan menjadi bola 1000 dimensi. Satu-satunya keinginanku. Pada saat ini, sosok Tiantu sangat ilusi, berubah menjadi cahaya putih dan sepenuhnya menyatu menjadi pedang panjang. Cahaya pedang pembantaian surgawi melonjak ke langit, dan energi pedang yang keluar secara vertikal dan horizontal seperti kekuatan yang luar biasa, dan kekosongan hampir 1 kilometer di bawahnya menderu. Ini. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu terdiam. Seperti yang diharapkan dari pedang pembunuh surgawi abadi, bahkan Dewa Pedang Changming saat itu tidak lebih dari itu, kan? Dia mampu untuk sementara menggantikan kehendak langit dan bumi dengan kemauan dan hati pedangnya, dan mengendalikan dunia. Bahkan jika hanya butuh beberapa saat, dia begitu kuat sehingga sulit ditandingi. Tanda seru petik 2. Di kejauhan, bahkan Faber mau tidak mau mengecilkan pupil matanya dan menghela nafas dengan emosi. Aku tidak tahu bagaimana Aiden bisa mengambil pedang ini. Menurutnya, kekuatan pedang Tiantu tidak terbayangkan, dan bahkan mungkin tidak melampaui level awal Earth Immortal. Erdem dan Melissa juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka, memberikan perhatian penuh pada medan perang di dataran tinggi. Kekuatan pedang Tiantu yang membakar kehidupan dan daging membuat mereka semua gemetar. Adapun Isabella dan semua orang di keluarga Li, hati mereka tampak tegang karena gugup, bahkan Isabella, yang paling percaya pada Aiden, mau tidak mau mengecilkan pupil matanya. Meskipun Tiantu sebelumnya mampu memobilisasi vitalitas langit dan bumi. Tapi kekuatannya terlalu besar untuk dipusatkan, seperti bom awan, jangkauan ledakannya ratusan meter, dan tidak bisa melukai Aiden sama sekali. Pada saat ini, pedang yang telah terakumulasi selama 60 tahun, pedang yang membakar jiwa kehidupan, begitu kuat hingga sangat menakutkan. Begitu pedang ini dilepaskan, ia dapat memecahkan gunung dan memecahkan batu. Ia dapat digunakan semaksimal mungkin untuk diangkat, dan dapat ditekan sekuat tenaga. Ini mungkin ancaman yang lebih besar daripada rudal. Aku bertanya-tanya jika Aiden bisa menghentikannya. Menghadapi pedang yang mengejutkan ini, bahkan mata Aiden tiba-tiba bersinar. Dia tidak menyangka Tiantu memiliki keberanian seperti itu. Jika pedangnya tidak dapat membunuh Aiden sepenuhnya, maka tubuh, esensi, darah dan jiwanya akan terbakar habis, dan dia akan mati total. Jika dia bisa membunuh Aiden, sisa kekuatan jiwanya akan segera merebut tubuh Aiden dan menempati tubuh abadi duniawi Aiden. Sejak saat itu, burung bisa terbang di angkasa, ikan bisa melompat di laut, dan dia benar-benar bisa naik ke tubuh abadi duniawi yang sejati. Impian Tiantu sangat bagus. Menghadapi pedang ini, jika Aiden tidak pergi ke Jepang, Aiden mungkin akan terluka parah. Tapi sekarang dia telah menelan esensi jiwa Dewa Yamata no Orochi, budidayanya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan dia hanya selangkah lagi untuk membangun fondasi jalan tersebut, belum lagi Earth Immortal yang setengah hati seperti Tiantu, bahkan jika Earth Immortal yang asli tiba, Aiden tidak takut sama sekali. Begitu dia memikirkan hal ini, tubuh Aiden dipenuhi dengan guntur dan kilat, dan kekuatan jiwa yang agung melonjak, seperti substansi, dan kehampaan mendukung medan guntur dan kilat dengan radius 10 kaki. Wus! 3 pedang terbang meluncur melalui kehampaan, melayang di atas kepala Aiden, dan dipandu oleh gelombang Aiden. Boom! 3 pedang terbang disusun dalam bentuk peniti, cahaya pedang di atas pedang terbang itu seperti guntur dan kilat ungu. Pada saat ini, mata Aiden serius, dan jari-jarinya menunjuk ke 3 pedang terbang seolah-olah sedang membawa gunung. Formasi pedang 3 bakat, bersatu. Saat Aiden menurunkan jarinya, ketiga pedang terbang itu tiba-tiba bergetar. Saat energi pedang melonjak ke langit, benang tak kasat mata menyebar dari ketiga tubuh pedang. Dalam sekejap mata, ketiga pedang terbang itu semuanya terhubung menjadi satu. Berdengung. Pola emas pekat yang terlihat dengan mata telanjang menyebar dari pedang Zizio, langsung menutupi kedua pedang guntur surgawi dan mewarnainya menjadi emas. Aiden mengatupkan kedua tangannya dengan kuat. Gabungkan. Tiba-tiba ketiga pedang terbang itu menyatu menjadi satu pedang ungu emas. Pedang ini panjangnya hanya lebih dari 1 meter dan terlihat tidak mencolok di langit malam.
Terdapat pola padat warna ungu dan emas yang mengalir di badan pedang, namun sepertinya mampu menekan 9 langit. Saat energi pedang terisi samar, kehampaan berdengung. Ayo. Setelah Aiden menyelesaikan semua ini, dia melihat ke arah Tiantu di kejauhan. Ketika Tiantu mendengar kata-kata Aiden, dia berubah menjadi pedang putih dan tiba-tiba bergerak. Dalam sekejap, energi pedang menyebar ke seluruh langit yang tinggi di langit, dan sepertinya seluruh langit tenggelam oleh energi pedang. Energi pedang yang mengerikan muncul di malam hari, bahkan awan gelap pun terbelah, memperlihatkan cahaya bulan yang dingin. Bab 770, Aku Kalah. Boom! Pada saat itu, semua esensi dan darah tubuh fisik Tiantu dimusnahkan, dan kekuatan murni jiwanya langsung diinvestasikan dalam energi pedang. Dia mengendalikan cahaya pedang, membubung langsung ke langit, menembus langit malam, dan menyerang Aiden. Pelangi pedang putih panjangnya hampir 10 kaki, seperti pelangi putih yang menembus matahari atau komet yang menabrak bulan, tak terbendung. Meskipun jarak mereka ratusan atau ribuan meter, semua orang merasakan energi pedang datang ke wajah mereka, membuat wajah mereka terbakar amarah. Bahkan Robert dan master lainnya menjadi merah karena kegembiraan ketika mereka melihat ini, dan beberapa lelaki tua dari keluarga seni bela diri bahkan lebih bersemangat dan menitikkan air mata. Tanah abadi. Ternyata memang ada orang yang begitu kuat di dunia ini. Jika kamu bisa melihat pedang ini dalam hidup ini, hidupmu tidak akan sia-sia. Bahkan Faber, Erdem dan Melissa, 3 orang kuat di alam dewa, memiliki mata yang sangat serius dan memperhatikan dengan cermat. Pergi. Aiden mengelus lengan bajunya. Cahaya pedang emas merobek kehampaan dalam sekejap dan langsung menuju pelangi pedang putih di langit. Melihat dari kejauhan, di langit malam, cahaya keemasan menembus angkasa, bersentuhan dengan energi pedang pelangi putih yang membentang hampir 10 kaki. Ini terlihat seperti ujung jarum menempel pada paku baja. Ukuran kedua lampu pedang itu, di mata semua orang, setidaknya ukurannya tidak sama. Di mata semua orang, itu seperti sepeda motor yang menabrak truk besar yang melaju dengan gila-gilaan. Itu sama sekali bukan tabrakan. Tapi yang tidak diharapkan semua orang adalah cahaya keemasan ini, yang panjangnya lebih dari 1 meter, sangat kuat. Ia menghantam pelangi pedang putih dalam sekejap, membelah pelangi pedang di udara. Kedalamannya mencapai 3 kaki sebelum perlahan melambat. Aiden menggunakan keterampilan mengendalikan pedang dari Sekte Pedang Abadi untuk membentuk formasi pedang. Bagaimana dunia budidaya bumi bisa membayangkannya? Bahkan Changming Sword Immortal yang brilian 300 tahun yang lalu tercengang dan malu ketika dia datang ke sini. Krak. Suara retakan yang jelas terdengar, dan hanya tersisa sekitar 7 kaki cahaya pedang pelangi putih. Pada saat ini, suara retakan terdengar. Semua orang samar-samar bisa melihat bahwa di pelangi putih, pedang dewa biru emas berhadapan dengan pedang panjang ungu emas yang ditutupi dengan guntur dan kilat. Pedang ilahi biru emas bergetar hebat, tidak bisa bergerak maju sama sekali. Di ujung pedang, retakan gelap menyebar dengan cepat. Klik-klik. Suara pecah terus berlanjut satu demi satu, dan pedang dewa emas biru itu seperti porselen yang dipukul dengan keras dalam sekejap. Badan pedang hijau emas ditutupi dengan retakan halus. Saat berikutnya, di bawah pandangan semua orang yang tidak percaya, tubuh pedang itu tiba-tiba hancur. Wus! Pecahan tubuh pedang hijau yang patah terbang ke segala arah, seperti meteor emas hijau. Semua orang terkejut dan berteriak. Mereka dengan cepat mengangkat aura pelindung mereka dan mundur dengan cepat. Ketika mereka melihat pemandangan ini, Sekte Pedang Surgawi Anbo dan yang lainnya, yang sebelumnya terlihat sangat bersemangat, tiba-tiba merasa hati mereka tenggelam dan wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat. Bagaimana ini bisa terjadi? Leluhur akan kalah. Tepat ketika semua orang tercengang dan terpana, berpikir bahwa Tiantu akan kalah. Tiba-tiba, jauh di langit, perubahan tiba-tiba terjadi. Setelah pedang Tiansu emas hijau runtuh, energi pedang pelangi putih juga terbelah dalam sekejap, tetapi energi pedang pelangi putih tidak berniat menghilang. Di mata semua orang yang tidak bisa dipercaya, cahaya pedang pelangi putih tampak hidup. Itu benar-benar menyebar dan melewati tepi pedang emas ungu Aiden, dan terbang dalam sekejap. Sosok tua ilusi samar-samar terlihat di pelangi putih. Itu adalah jiwa Tiantu. Bus! Cahaya pedang pelangi putih mengembun dalam sekejap dan berubah menjadi pedang panjang berwarna putih menyala. Cahaya putih itu menyilaukan dan bahkan lebih terang dari cahaya pedang sepanjang 10 kaki sebelumnya. Pelangi pedang ini sepertinya tidak terlihat, tapi itu membuat semua orang yang hadir semua orang merasa ketajaman dan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jiwa berubah menjadi pedang.
Pada saat ini, jauh di kegelapan langit, wajah Master Netherworld tampak kusam, pupil matanya mengecil, dan jantungnya berdebar kencang. Ternyata jurus pembunuhnya sebenarnya adalah pedang Yuan Shen Yuan yang legendaris. Pedang Yuan Shen ini adalah keahlian unik dari pedang abadi bumi yang legendaris. Kekuatannya tidak terbayangkan. Tanpa diduga, Tiantu benar-benar mempelajari keterampilan unik pedang Yuan Shen yang hanya dapat digunakan oleh Dewa Bumi. Membakar jiwa, tubuh, dan energi sejati, semuanya dipadatkan hingga ekstrim, diaktifkan dengan niat pedang murni, dan akhirnya jiwa dikendalikan. Pedang Tiantu benar-benar memadatkan semua pengalaman kultivasi dan tempurnya selama ratusan tahun. Lakukan atau mati. Tiantu memahami betapa menakutkannya Aiden dan tidak pernah meremehkan Aiden. Oleh karena itu, pelangi pedang sepanjang 10 kaki yang dia kental sebelumnya sebenarnya hanyalah tipuan buta untuk mengalihkan perhatian Aiden. Faktanya, semua gerakan pembunuhannya disembunyikan di dalam pedang, setelah cahayanya memudar. Ini adalah langkah mematikan yang sesungguhnya. Melihat pemandangan ini, bahkan pupil Aiden pun menyusut. Tiantu yang hebat. Patahkan pedang langitnya sendiri, hanya untuk membiarkan dirinya ceroboh sejenak. Ternyata, dia berhasil. Boom! Di tengah kilat dan batu api, Tiantu telah memanfaatkan cahaya pedangnya dan bergegas ke arahnya dengan ganas. Bahkan jika Zixiao Sword ingin kembali untuk meminta bantuan, itu sudah terlambat. Menghadapi pedang yang seolah mampu membelah langit ini, Aiden menarik napas dalam-dalam dan melihat dengan serius, esensi pelindung tubuh yang cerah langsung menyatu dengan guntur dan kilat di sekitarnya, langsung membentuk lusinan perisai petir di sekelilingnya. Tapi di depan cahaya pedang pelangi putih, guntur dan perisai petir yang tidak bisa dihancurkan ini dengan mudah diiris seperti pisau yang memotong mentega. Dalam sekejap mata, Tiantu berubah menjadi pedang, dan dia kurang dari 1 meter dari Aiden. Bang! 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 Serangkaian mantra pelindung membentuk perisai cahaya warna-warni di tubuh Aiden, tapi mantra pelindung ini tidak bisa menghalangi cahaya pedang pelangi putih sama sekali. Pedang Tiantu akhirnya mengenai bagian atas kepala Aiden. Boom! Di mata semua orang, pelangi pedang cahaya putih bertabrakan dengan cahaya guntur di tubuh Aiden. Guntur dan kilat yang tak ada habisnya membubung ke langit, dan suara benturan rendah bergema sepanjang 9 hari, meletus menjadi suara yang sebanding dengan tembakan 100 meriam berat. Seluruh dunia dipenuhi dengan cahaya putih, guntur, dan kilat, dan bahkan telinga semua orang untuk sementara menjadi tuli. Gelombang energi yang sangat besar langsung menyebar ke segala arah dari titik pertemuan keduanya. Persis seperti topan kategori 12 yang melewatinya, kekosongan yang menekan meledak inci demi inci, dan banyak pohon batu besar di bawahnya tumbang. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan terkejut dan mundur lagi. Bahkan Faber dan yang lainnya mengaktifkan perlindungan tubuh mereka secara maksimal. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Di mata kebanyakan orang, pedang yang disambar oleh jiwa Tiantu yang terbakar adalah Earth Immortal yang sebenarnya, tidak lebih dari itu. Tidak peduli seberapa kuat Aiden, dia pasti tidak bisa dihentikan. Bahkan jika dia tidak mati, setidaknya dia akan terluka parah. Pedang terakhir Tiantu begitu kuat hingga bisa membelah kapal induk, dan dia tak terkalahkan. Isabella dan yang lainnya tampak sangat khawatir. Di kejauhan, Anbo dan yang lainnya juga bernapas dengan cepat, menatap cahaya putih dan guntur yang tinggi di langit, dengan mata terbuka lebar. Nenek moyang seharusnya menang, bukan? Tiba-tiba, di mata semua orang yang ketakutan dan terkejut, lingkaran cahaya keemasan terpancar. Apa ini? Cahaya itu perlahan menghilang. Di tengah tatapan tumpul semua orang, sebuah pagoda dengan warna tanah perlahan berputar. Di bawah pagoda, Aiden berdiri dengan lemah. Pada badan menara terdapat retakan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak jauh dari situ, sosok yang sangat ilusi memandangi pagoda kuning dengan mata yang rumit, tampaknya ada keengganan, keterkejutan, dan kemarahan di matanya, namun pada akhirnya semuanya berubah menjadi desahan. Aku kalah. Bersambung.